Hai sahabat Wellnessku, kembali lagi berjumpa dengan saya Susi di Jendela Wellnessku. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral, yang lagi pada heboh, yaitu tarot. Dan di sini kita akan mengupas tuntas apa itu tarot. Sebetulnya tarot itu adalah sesuatu yang real atau mistis. Nah, bersama saya hari ini ada Coach Elwin dan ada Coach Dimas. Terima kasih ya sudah bersedia datang di Jendela Wellnessku. Oke, Coach. Kita nih lihat ya kemarin tuh lagi banyak banget di media sosial ya, kita tahu mau TikTok, IG Live dan lain-lain. Banyak sekali orang-orang yang membuka konsultasi dengan tarot. Yang katanya tarot itu bisa healing. Sekarang kan anak-anak sekarang lagi semuanya serba healing ya. Bisa healing, bisa membuka blockage, katanya bisa membuka solusi masalah gitu ya. Sehingga tarot itu di IG Live, di TikTok Live itu luar biasa rame ya, begitu ya. Nah, ini siapa dulu nih saya tanya? Mungkin Coach Elwin dulu ya. Oke. Coach Elwin mungkin bisa dijelaskan ya. Saya tahu Coach Elwin ini dari Divine Tarot ya, betul ya dua-duanya ya, baik Coach Elwin maupun Coach Dimas dari Divine Tarot. Nah, saya mau tanya nih, sebetulnya kan katanya Coach Elwin ini mengangkat banyak mengenai psychological tarot. Nah, sahabat wellnessku pernah dengar nggak nih? Psychological tarot. Jadi, psychological tarot tuh sebetulnya apa sih? Karena jujurnya ya, saya tuh sangat-sangat penasaran. Kalau apalagi sekarang nih tren-trennya ada 2 film ya yang keluar berdekatan mengenai tarot ya. Ada film Korea, ada film Barat juga yang membawa tarot itu serem sekali ya. Nah, ini yang jadi bahasan banyak sehingga saya mengangkat di sini. Mungkin Coach Elwin bisa menerangkan apa yang dimaksud dengan tarot itu sendiri. Oke, pertama-tama kami dari Divine Tarot ini hadir karena cukup prihatin ya dengan kondisi sekarang bahwa dikit-dikit segala sesuatu dihubungkan dengan mistis, terutama di Indonesia tentunya. Dan juga film-film yang beredar itu kesannya seram dan horor banget. Kami ini prihatin karena kami sebagai pencinta tarot, kami sejak kecil juga udah main tarot. Saya sendiri backgroundnya desainer, saya suka tuh tarot dengan gambar-gambarnya, tapi entah kenapa makin kesini juga akhirnya unsurnya yang dibawa itu unsur mistis, gaib atau serem-serem banget. Padahal sesuai yang kita tahu juga, tarot itu kalau menurut teori Carl Jung ya, dia seorang psikologi juga, itu adalah hal yang bukan mistis sama sekali, tapi bisa dijelaskan dengan unsur psikologi. Dalam arti gini, seperti yang Kak Susi bilang, apakah tarot bisa untuk healing? Bisa banget. Karena kebanyakan orang itu ke-blockage, dia nggak bisa komunikasi apa-apa nih. Di dalam hidup dia kayak memendam semua hal, nggak ada teman untuk ngobrol. Nah, pembaca tarot hadir sebagai teman bagi mereka. Dengan ngobrol, sharing sama kita, semua unek-uneknya keluar tuh. Nah, unek-uneknya keluar, blockage-nya mereda, jadi sehat, jadi better. Itu sih, dan itu mempengaruhi banget bagi psikologi sebenarnya, psikologi sang klien, seperti Oh itu. begitu. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan dari Coach Elwin ya, jadi psychological tarot ini sebetulnya adalah salah satu model dari konseling ya. Betul. Hanya menggunakan media untuk komunikasinya itu dengan tarot. Benar. Betul ya? Benar. Oke, coba kalau Coach Dimas mungkin menurut Coach Dimas tarot itu seperti apa sih? Oke, jadi pertama-tama untuk aku pribadi, aku rasa tarot itu is a book of symbol. Kayak sekarang di mana kita bisa dapat tarot, kita pasti kan nggak jauh-jauh dari belinya either online atau mungkin toko buku kan. Tapi yang kita baca adalah apa? Jadi yang kita baca dalam tarot itu adalah elemen atau simbol-simbol yang memiliki arti. Kalau dulu mungkin kita baca buku, kita udah tahu apa yang mau diceritakan dari cerita yang dikarang oleh pengarang bukunya tersebut gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dari tarot itu beda, dan itu jadi menarik buat aku sendiri karena
aku sendiri suka yang namanya karya seni gitu ya, atau art. Dari setiap cerita di kartu tarot itu kan banyak banget macamnya Bu ya. Jadi kayak ada menceritakan tentang kartu tarot bertema A, bertema B, bertema C gitu. Dari situ aku kebawa ke story di dalam setiap kartu tarotnya itu gitu. Yang membedakan, yang buatku menjadi menarik tarot ini adalah dari simbol-simbol yang muncul di situ ternyata representasinya ada di sifat, ada di karakter, ada di keseharian dari manusia itu sendiri Bu, di dalam interaksi dia sehari-hari, tergantung dari let's say katakanlah kartu apa yang digunakan. Apakah itu jadi penting kartunya? Apa aja? Penting ketika memang dia tahu apa yang akan dia bicarakan gitu. Kalau aku sih ngeliatnya tarot lebih dari situnya. Jadi apakah ini mistis atau enggak, sama sekali nggak ada kaitannya dengan mistis, justru malah ini bisa jadi ajang buat para seniman atau para artis gitu ya untuk masuk ke ranah ini, berkarya dengan baik gitu ya. Jadi membuat ini tuh punya penjelasan yang konkret, yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan sisi-sisi dari kemistikan itu sendiri. Kalau kita tahu di Indonesia, ya Indonesia memang apapun juga dibuat mistik ya. Ya memang budayanya ya, budaya orang Tapi kan Indonesia. kalau budaya kita kan berarti ngomongin tentang sejarah juga. Sejarah berarti kan sebenarnya dari cara kita dalam bertutur kan. Karena aku yakin banget bangsa yang besar itu adalah bangsa yang sebenarnya mengingat dengan dan mencatat sejarahnya sendiri gitu Bu. Kenapa aku bilang nggak jauh-jauh dari buku tadi kan, karena sebenarnya ketika kita baca tarot itu sama aja kayak kita membaca buku, tapi bedanya adalah ketika kita bertemu dengan klien kita mencoba untuk membuka horizon dari si klien tersebut. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Kalau tadi Coach Dimas kan sempat bilang bahwa kartu itu bisa apa aja ya. Saya dengar katanya bahkan kartu bridge pun bisa dipakai untuk membaca tarot. Betul ya? Betul nggak? Bisa juga, cuman tidak seberapa, mungkin sebutannya kok dari kita nggak seberapa akurat. Karena simbolnya juga terbatas dan relevansi dalam kehidupannya nggak seberapa terlihat dari kartu bridge itu. Oke, jadi artinya kartu itu sebetulnya betul-betul media ya. Media. Betul-betul Hanya tools. media. Jadi yang dilakukan dalam suatu praktek tarot reader itu adalah sebetulnya benar betul-betul konseling ya. Ya. Oke, nah pertanyaan berikut ini adalah apa sih bedanya tarot dan jenis ramalan lainnya seperti astrologi, seperti pembacaan garis tangan? Ini siapa yang mau jawab nih? Kayaknya Coach Dimas ya. Oke. Boleh. Nggak apa-apa. Oke. Nanti aku tambahin aja. Oh gitu. Oke, kalau dari saya sendiri, apa yang membedakan tarot dan jenis ramalan lain? Jadi seperti pada umumnya kalau sebutan ramalan ya, mungkin semuanya perlu media kayak gitu. Tapi kok saya sendiri sebenarnya tarot ini nggak 100% ramalan sih menurut saya. Seperti yang kita sebut tadi, konseling iya, game iya mungkin sebenarnya. Tapi karena semakin kesini banyak orang yang menggunakan beneran kayak istilah-istilah divination, ramalan pasti masa depan 100% akurat. No, bagi saya enggak. Tapi untuk bedanya dengan yang lain ya, tarot ini lebih banyak simbol yang terlihat dalam gambarnya. Kalau ramalan lain kan mungkin astrologi juga ada simbol, tapi kita tidak menggunakan media jenis kartu atau lembaran. Yang membedakan tarot di sini adalah modelnya sebagai deck, sebutannya deck, yang berisi berbagai gambar dan kartu. Semuanya kembali ke media. Kalau palmistry kan lihatnya dari garis tangan. Itu aja. Kok tarot lihatnya dari lembaran kartu, astrologi dari bintang-bintang. Seperti itu. Oke. Dimas mungkin mau nambah? Mungkin sedikit aja sih. Jadi perbedaan antara ramalan. Kenapa disebut ramalan? Karena sebenarnya dari yang belum tahu menjadi tahu. Dari yang belum tahu menjadi tahu, kemudian merefleksikan ke kehidupan ketika baca tarot gitu ya. Baru sadar, oh iya ternyata elemen-elemen ini yang ada dalam kehidupan saya. Oh ternyata hal yang terjadi dalam kehidupan saya seperti ini. Jadi secara teorikal itu kan sebenarnya kayak tentang consciousness ya, atau kesadaran ya. Jadi sebelum baca tarot itu sebenarnya dia belum sadar atau belum tahu. Setelah baca tarot dia sadar. Elemen dari tarot itu sebenarnya menjelaskan simbol-simbol dari consciousness manusia itu sendiri gitu loh. Jadi apakah ini meramal? Sebenarnya bukan terkait ramalannya, yang penting justru malah terkait bagaimana seorang manusia atau dalam hal ini orang yang baca tarot itu mengenal dirinya sendiri sih Bu. Mengenal diri sendiri, bukan membacakan orang. Mengenal diri sendiri lewat
tarotnya itu sendiri gitu, lewat reading tarotnya itu sendiri kayak gitu. Jadi yang membuat jadi ramalan karena dia itu mengikuti pola yang ada di dalam tarot. Jadi ketika dibuka spreads-nya atau dibuka kartunya, muncullah pola A, B, C, D, E, dan seorang pembaca tarot akan mengutarakan gitu, oh ceritanya adalah seperti ini nih Kak, kalau misalkan ada aksi apa, sebab apa, akibatnya seperti ini. Jadi kayak sebenarnya tarot ini kayak brain games juga sih Bu, kalau aku lihat gitu. Brain Jadi games ya. bagaimana caranya menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. That's why belajarnya juga jadi menyenangkan gitu loh kalau misalnya orang mau belajar tarot. Tapi buat orang yang suka atau datang ke pembaca tarot, pahamin dulu kalau misalkan ini bukan klinik karena ini adalah simbol tentang dirimu sendiri. Ini adalah simbol tentang consciousness atau kesadaranmu. Ini adalah simbol tentang jiwamu. Jadi it's not all about mystical, ini tentang dirimu sendiri. Wow. Jadi sahabat wellnessku, kalau saya menangkap dari keterangan dari Coach Dimas maupun Coach Elwin ya, bahwa tarot ini bukan klinik, betul ya? Bukan klinik, tapi idenya ini adalah smart card ya. Kurang lebih ya. Yang bikin saya penasaran sebetulnya siapa sih yang begitu pintarnya membuat kartu yang sepandai itu? Sejarahnya seperti apa sih awalnya tarot? Monggo. Oke, sejarah yang kami tahu karena informasinya simpang siur, tapi secara general aja di abad ke-15 itu para bangsawan, terutama upper class ya, elite class itu mungkin lagi boring gitu ya dengan kehidupan sosial kayak kita ngapain ya kumpul gitu. Terus selalu ada yang bikin nih kayak artis di situ kayak Yes. nih aku bikin kartu bergambar nih mungkin bisa menceritakan tentang kehidupan kita. Nah, mereka main itu somehow very relate dengan kehidupan mereka dan kayak bener loh kartunya yang keluar kayak hidupku. Terus nextnya apa nih, apa yang terjadi, mereka buka dan kayaknya kamu besok ketemu cewek deh, besok kamu dapat rezeki deh, dan somehow it happen. Makanya itu menjadi divinasi. Jadi orang di sana waktu itu kayak percaya banget akhirnya sama tarot dan dibawalah sama kaum gypsy, hippie kayak gitu sampai ke zaman sekarang. Wow, berarti ini betul-betul berasal dari kehidupan sehari-hari ya. Tapi kan sebenarnya kehidupan saya dengan kehidupannya Coach Dimas atau kehidupan Coach Elwin atau kehidupan Dewi ya Wi, itu kan pasti beda nih. Sementara kartu yang dibukanya itu kan sama ya. Okay. Nah itu bagaimana cara bisa nge-relate-nya sehingga kok relate sama saya, relate sama Dewi, relate sama Coach Elwin atau relate dengan Kang Fahri gitu. Itu kenapa tuh bisa begitu? Aku jawab bentar nanti tambahin ya. Oke. Karena dalam tarot ini simbol-simbol yang digunakan adalah simbol semesta, universal. Seperti the sun, itu matahari. Meskipun kehidupan kita berbeda, tapi kita sama-sama menikmati matahari. Sama bulan, bintang, seperti itu. Sosok-sosok seperti emperor, empress, kan ada sosok penguasa, sosok magician, the hermit. Itu semua kayak kita tuh ada di dunia kita, meskipun hidup kita berbeda-beda, tapi kita semua ngalamin simbol-simbol dalam tarot itu. Mungkin Coach Dimas? Mau nambahin juga, jadi kalau menurutku sendiri, kenapa kita bisa ngebaca semua hal, sebenarnya nggak semua juga sih Bu. Jadi artinya kalau ketika kita ngebaca tarot itu sendiri, yang aku bilang tadi tentang consciousness atau kesadaran, banyak part-part di dalam diri kita sendiri yang kita nggak sadarin ya. Jadi atau nama lainnya tuh apa ya? Unconscious ya? Shadow? No? Unconscious. Jadi secara nggak langsung simbol tarot itu kalau misalkan kita pakainya belajar tarot pertama kali kan kita pakai deck namanya Rider-Waite-Smith ya. Kalau yang kita tahu atau mungkin teman-teman bisa browsing juga gitu Rider-Waite-Smith gitu kan. Nah, itu adalah perjalanan dari seorang hero atau the fool's journey. The fools ini adalah siapa? Orang yang berusaha melakukan perjalanan dari nol menjadi seseorang, dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu. Dan journey ini atau perjalanan ini adalah hal yang ditempuh sama semua orang gitu loh. Jadi subconsciously ya memang itu tertanam bahwa kita adalah hidup yang melakukan perjalanan dan butuh perjuangan kayak gitu kan. Nah dari penggambaran itu sendiri ada major arcana, ada minor arcana. Di major arcana itu menggambarkan banyak elemen yang berhubungan dengan kejadian-kejadian besar di dalam kehidupan seorang manusia gitu kan ya. Kejadiannya apa aja sih, kayak nggak jauh-jauh dari sebenarnya kalau Elwin mungkin mau ngejelasin juga sedikit ya tentang the fool's journey itu gimana Win?
Ya, sama yang seperti disebutkan Coach Dimas, the full itu dari basic kita manusia belum tahu apa-apa, fresh start, tapi kita itu angka nol ya, itu namanya potensi tak terbatas. Seorang bayi lahir, kita belum tahu nih potensinya apa, tapi dia memiliki potensi tak terbatas. Bayi ini bisa mungkin jadi presiden, bisa jadi penyelamat dunia, bisa ke bulan, dan Ya. sebagainya macamnya. Karena setiap orang pasti punya perjalanan mereka masing-masing dan setiap orang pasti punya tujuan. Sebenarnya itu yang menyatukan elemen kenapa kartu tarot itu menjadi menarik gitu. Di dalamnya selalu tergambarkan simbol-simbol terkait ya perjuangan seseorang dalam mencapai sesuatu, mulai dari dia nggak ngerti apa-apa, mulai kenal dengan sosok-sosok di dalam kehidupannya dia. Kayak mungkin pertama orang tuanya gitu ya, yang mengajarkan terkait value yang berhubungan dengan benar atau salah kayak gitu kan. Terus berkembang lagi, mulai sadar kalau misalkan ada elemen-elemen lain di dalam kehidupannya yang intinya adalah setiap orang itu pasti mengalami gitu loh. Jadi apakah ini ramalan? Menurut aku enggak ya. Hanya sekedar penggambaran dari cerita kehidupan seseorang yang digambarkan atau dilukiskan lewat kartu itu sendiri kayak gitu. Oh, Jadi oke. it's all about art menurutku. Jadi sepertinya kalau saya mengambil kesimpulan, kartu-kartu ini tuh sebetulnya menggambarkan hidup kita ini sedang ada di tahap mana, Iya begitu. betul. Kurang Ada lebihnya. penggambarannya Jadi seperti kartu itu berkomunikasi dengan kita, oke, kamu sekarang ada sedang misalnya di tahap the full gitu ya. Kemudian artinya, oh mungkin kita sedang berusaha mencari pekerjaan baru, Groundbreaking, mendalami bisnis baru, Yes. atau mempelajari sesuatu yang baru, Yep. mungkin gitu ya. Atau mungkin masuk ke lingkungan baru Yep. gitu ya. Oke, jadi artinya satu kartu dengan 1000 makna itu sangat-sangat tersirat di situ ya. Betul. Demikian sahabat wellnessku. Jadi kalau tadi Coach Dimas itu sempat membahas mengenai apa tadi, minor dan major arcana. Oke, minor dan major arcana. Apa itu? Minor dan major arcana. Jadi sebenarnya kalau kartu tarot itu dibagi jadi 2 elemen itu ya Bu ya. Dimana major arcana itu adalah yang aku bilang tadi, yang udah sesuai yang aku jelasin, menggambarkan banyak kejadian besar di dalam kehidupan seseorang atau si objeknya itu sendiri. Kejadian-kejadian besar yang berhubungan dengan dia. Itu kayak the big deals lah, kayak yang terjadi sehari-hari, yang berhubungan dengan siklus from zero to hero gitu. Kalau misalnya minor arcana ini adalah kerikil-kerikil atau hal yang berkaitan sama apa aja sih yang kira-kira mengganggu atau membantu atau secara proses perjalanan itu akan menempuh hal seperti apa aja sih. Itu dijelaskan dengan minor arcana sih. Mungkin Elwin mau nambahin terkait major sama minor? Nggak terlalu, ya sudah sesuai yang disampaikan Coach Dimas. Kalau major arcana sesuai namanya major, berarti itu adalah sesuatu yang besar yang terjadi dalam siklus kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal. Kalau minor itu adalah keseharian filler dalam kehidupan sehari-hari mereka, itu akan diisi dengan berbagai macam di minor card. Oke, jadi kalau artinya kalau major itu sekarang kita sedang ada di tahap kehidupan yang seperti apa gitu, kurang lebih. Minornya itu in the process, detail. Daily-nya itu oke, minornya ini mungkin hari ini tuh saya akan begini, besok seperti apa, mungkin ada kendala apa dan seperti itu gitu ya. Lebih mirip kayak storyboard cerita sih. Storyboard cerita, oke. Jadi artinya menjadi tarot reader itu menjadi seorang pengarang cerita ya. Pengarang cerita, tapi kadang juga bukan pengarang karena yang kita ceritakan real. Biasanya relate. Justru kan seninya di situ ya. Maksudnya yang menjadi menarik karena kok lu kayak tahu kehidupan gue daripada di kehidupan gue sendiri gitu kan. Yang jadi mungkin sesuatu yang menarik. Nah ini sepertinya sahabat wellnessku, kalau yang pernah dibacain tarot mungkin juga pernah berpikir gitu ya. How come? Kok bisa lebih tahu kehidupan saya daripada saya sendiri? Dan kadang-kadang malah kita disadarkan ya. Betul. Nah saya pengen tahu nih. Biasanya karena itu tuh lagi luar biasa rame banget kan di sosmed, semua orang berbondong-bondong kalau setiap ada pameran kita buka ada tarot reader di sana pasti ngantri gitu. Sebenarnya apa sih yang mendorong orang itu untuk ingin dibacakan gitu dengan tarot? Apa tuh biasanya tuh yang mendasarinya? Ada banyak hal ya. Salah satunya kepo mungkin, kalau yang nggak pernah baca tarot, terus apa sih ini kan lagi booming banget di TikTok dan mana-mana, coba baca, itu satu. Yang kedua, memang mereka ada kebuntuan dalam hidup yang mereka sebenarnya nggak tahu harus ngapain. Kalau saya sendiri ya udah kembali ke Tuhan aja itu.
Tapi Betul. kan kadang media dari Tuhan itu juga nggak hanya bisa Yes, langsung. yes, Kadang yes, teman, yes, yes, kadang orang tua, kadang juga mungkin kita pembaca tarot yes. yang akan menggiring mereka kembali. Ya sudah, berserah kepada Tuhanmu Betul. aja. Seperti itu. Mungkin Coach Dimas bisa bantu? Ya itu dia. Jadi dari situ kenapa kita juga berdua tergabung dalam Divine Tarot Masterclass ya. Iya. Ya, di mana kita sebenarnya menggunakan media tarot itu sendiri untuk melakukan istilahnya apa ya, proses untuk mengenali perjalanan manusia, di mana ketika kita tahu perjalanan itu, bahwa semua perjalanan dari awal sampai akhir pasti tidak akan jauh dari skenario Tuhan atau skenario semesta gitu. Nah, lewat tarot, lewat mempelajari tarot gitu ya, buat aku sendiri mikirnya, this is the way how we know ourselves and how to contribute to our society, kayak gitu, menurutku. Jadi dengan bantuan diri kita sendiri dan dengan diri kita mengkoneksikan diri dengan semesta, dengan Tuhan, dengan kesinambungan, keselarasan semuanya kayak gitu. Jadi that's why menurutku kenapa tarot itu tadi dibilang bukan ramalan, kenapa tarot itu tadi juga dibilang istilahnya hanya sebagai medium, arahnya sebenarnya lebih ke situ sih. Oke. Jadi artinya nggak ada sentuhan mistis dalam tarot No. ya? Nggak No. ada nggak ada em, apa namanya entitas-entitas lain yang mengisi kartu tarot. Aku sih nggak percaya ya. Kalau Mungkin kami ada. Divine Tarot ya tidak mengarah ke sana. Iya. Mungkin ada pembaca tarot lain yang arahnya ke mistis, spiritual, Yes. makhluk gaib. Kami tidak ke sana gitu. Saya lebih percaya bahwa segala sesuatu ini adalah interaksi manusia, psikologi, energi kita Ya, energi saling sih. bertukar, itulah Divine Tarot. Oke, saya jadi tergelitik sebetulnya. Apa yang membedakan Divine Tarot dengan tarot-tarot reader yang lain? Oke, Divine Tarot dengan tarot-tarot reader yang lain. Simpelnya gini, ketika memang kita tahu, aku mau ngomongin Divine Tarot dengan sebenarnya mengkaitkan antara hubungan tarot itu dengan energi sendiri ya. Jadi kalau aku tadi udah nyinggung tentang semesta gitu ya. Ada konsep yang namanya kita tahu quantum realm atau alam kuantum, di mana semua kejadian itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Jadi kayak semua elemen di dalam kehidupan ini sebenarnya berkesinambungan. Kayak kita adalah representasi dari, let's say, apa yang kita lihat di alam semesta. Kayak kita ngeliat bintang, ada yang bilang kalau misalkan apa yang ada di tubuh kita sendiri adalah bagian dari elemen yang ada di sana juga. Gitu. Itu saling merepresentasi dan saling berkaitan gitu, Bu. Terus antara interaksi tarot dengan energi, bagaimana ngebedain antara Divine Tarot yang let's say apakah entitas atau segala macam. Aku sih kurang relate dengan entitas ya Bu ya. Aku lebih percaya kalau misalkan everything as energy. Karena dari segi quantum realm itu sendiri kita selalu we're always talk about energy itself gitu loh. Dimana di energi itu ada pola, di energi itu ada rasa, di energi itu juga ada elemen-elemen lain yang saling berkaitan gitu loh. Jadi apakah ada entitas? Menurutku enggak sih. Apakah ini menjadi menyeramkan? Ya tergantung dari lewat mana kamu memulai Belajarnya itu sendiri Oke. sih kayak gitu. Oke, tadi kalau kita bicara mengenai energi ya, yang membedakan Divine Tarot, energi apa yang karena kan kita tahu banyak energi ya, mulai dari energi prana, energi reiki, ada energi qigong, ada energi tenaga dalam yang lebih ke fisik ya. Nah, energi yang digunakan di Divine Tarot ini energi apa? Oke, kalau saya boleh bantu jawab, kenapa kita namanya Divine Tarot? Dari awal kita konsepkan energi Divine Tarot ini adalah energi divine, Ilahi. energi dari Tuhan kita, sama seperti kayak kita berdoa, Yes. itu energinya yang keluar seperti itu. Kalau ketika kita berdoa, ingin berbuat baik bagi orang, bagi kehidupan kita sendiri juga, kita mengintensikan bahwa membaca tarot ini sama kayak berdoa demi kebaikan klien kita. Wow, luar biasa. So, sahabat wellnessku sebetulnya jadi jangan takut kalau dibacakan tarot ya. Atau mungkin mereka semuanya sebenarnya kepo pengen dibacain nih. Tapi nanti kita akan masuk ke sesi pembacaan tarot ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kalau saya, sambil takut-takut sebetulnya, mau dibacain tarot gitu ya. Kira-kira apa sih yang perlu saya persiapkan? Apa ya? Sebenarnya gini,
Aku selalu percaya kalau misalnya orang datang ke tarot itu pasti ada masalah ya Bu ya. Jadi tergantung dari gimana cara dia approach atau gimana cara dia mau masalah itu disampaikan gitu. Jadi seringkali kadang sebenarnya nggak bawa apa-apa pun juga nggak masalah. Yang penting eh, ketika dia udah pengen datang ke tarot reader berarti at goodwill gitu ya. Dia memang mungkin butuh bantuan si readernya itu sendiri kayak gitu. Oke. Jadi Mau tambahin ya, boleh. kayak mungkin kok Coach Dimas mikir harus ada masalah untuk ke tukang tarot. Tapi kok menurut saya kok kepo aja mau sekedar tahu it's okay kayak Iya, gitu. juga Jadi for fun juga ya, bisa sih sebenarnya. Jadi nggak ada particular reason yang akan betul. Nah, itu artinya kan ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi kalau misalnya saya ke Coach Dimas pasti saya bilang, Coach, tolong dong dibacain kira-kira jodoh saya yang berikutnya seperti apa, misalnya gitu ya. Tapi kalau ke Coach Elvin, kalau kepo kan artinya saya datang nggak punya pertanyaan tuh Coach. Kira-kira apa yang bisa dibacakan oleh tarot? Oke, tarot ini menariknya adalah kadang kita merasa mungkin tidak ada apa-apa ya, tapi mungkin subkon kita sebenarnya ada sesuatu. Kenapa sekedar kepo itu aja sebenarnya Ada ada tertarik panggilan, ya? betul. I see. Iya, kok dia sama sekali tidak tertarik, tidak akan kepo seperti itu. Mungkin memang semesta akan ngenalin dia bahwa ada unsur lain yang sebenarnya bisa dipelajari dalam kehidupan. Jadi artinya mungkin semesta mau ingin menyampaikan sesuatu gitu ya. Menyampaikan sesuatu yang di bawah alam sadar kita itu memanggil. Oke, saya mau kasih tahu kamu dengan medianya ini gitu ya. Benar. Oke, wow. Luar biasa banget ya sahabat wellnessku. Dalam ini bener-bener dalam. Oke, nah kalau kita membahas nih, tadi kan kita sudah membahas tadi kalau pertanyaan ya, kemudian ada yang kepo gitu ya. Saya pernah dengar tadi kan kalau kita sudah membahas mengenai major, mengenai minor. Saya juga pernah dengar bahwa katanya kalau spreadnya berbeda itu jawabannya bisa berbeda ya. Iya. Nah, itu sebenarnya ada spread apa aja sih yang bisa digunakan? Oke, kalau saya sendiri ya, saya tidak seberapa aliran spread sebenarnya. Jadi kliennya baca apa, satu kartu pun saya keluarkan, saya langsung omongkan bisa. Kadang 3 kartu juga. Spread itu sangat bervariatif. Ada yang rumit, Celtic Cross, ada yang simple, past, present, future, 3 kartu aja kita bacakan masa lalunya, zaman sekarangnya, dan mungkin ke depan apa yang akan terjadi. Tapi kalau saya sendiri tidak ngambil aliran spread, siapapun tanya, saya buka, ya udah kayak gitu. Mungkin Coach Dimas? Oke, kalau spread sendiri menurut aku lagi-lagi ngomongin tentang pola sih Bu. Jadi kayak kita pengen tahu seberapa dalam terkait masalahnya itu ya. Cuman biasanya kalau terkait spread itu sendiri kan dari masing-masing spread itu sebenarnya menjelaskan satu tema atau satu penjelasan gitu ya. Semakin banyak dibukanya spreadnya, aku tipikal yang kalau ngebukain klien itu bisa jadi lebih dari 5 kartu. Oh. Karena apa? Karena aku harus tahu secara holistik, secara mendalam, secara menyeluruh apa sih yang kira-kira terjadi, masalahmu di mana, kamu butuh bantuannya apa, yang tidak bisa kamu jelaskan tuh apa, biasanya unfold semua di situ, kayak gitu. Jadi masalah spreads ini dikembalikan lagi ke masing-masing reader Bu sebenarnya. Kalau buat aku pribadi ya. Tapi correct me if I'm wrong, kalau misalkan ada yang punya statement lain juga boleh diterangkan gitu ya. Tapi intinya adalah spread itu hanya cara kita untuk menentukan pola seperti apa atau hasil dari bacaan apa yang kita inginkan. Gampangnya gini, kalau misalkan kita sekarang ada tahu yang namanya konsep ChatGPT gitu ya Bu ya, spreads itu hanya kita masukin prompt untuk menanyakan ke tarot, let's say. Kita kocok kartunya, kita buka. Spreadsnya mau seperti apapun sebenarnya tergantung dari program apa yang kita tanyakan dari spreadsnya itu sendiri. Biasanya satu spreads itu mewakili satu masalah yang fungsinya bisa beda-beda kayak gitu. Oke, menarik. Iya, 3 spreads itu mewakili past, present, and future. Ada beberapa lagi spreads yang lain kayak tadi udah disinggung terkait Celtic Cross kan ya. Dari masing-masing spreads itu sendiri di Celtic Cross sebenarnya kan udah ada pertanyaannya Bu. Udah ada penjelasannya juga. Jadi kayak what happened with you, terus juga ini yang terjadi ke kamu sekarang, terus juga yang kedua tuh ini yang menjadi blockage kamu dan seterusnya. Jadi udah ada programnya. Spread itu hanya sekedar part of frameworknya. Jadi kamu mau ngelihat dari segi apanya nih kayak gitu. Nah itu yang akan menentukan spread apa yang digunakan. Aku sebenarnya lebih memahami spread sebenarnya sampai sejauh ini seperti itu sih. Oke, jadi artinya spread itu bukan sesuatu yang wajib banget gitu ya.
Tapi kadang-kadang spread itu justru Membantu membantu dan kadang-kadang juga menyesuaikan dengan keadaan dan pertanyaan dan ya. kebutuhan dari si Oke. klien itu sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Saya sering tuh jalan-jalan ke toko-toko buku terkenal ya, terutama toko-toko buku impor. Kan banyak tuh yang jualin kartu-kartu tarot ya. Dan saya lihat kartu tarot tuh banyak banget. Mulai dari yang serem-serem gitu ya, serem-serem banget. Yang cantik-cantik, yang artnya bagus, sampai terakhir nih saya lihat di toko-toko buku tuh justru yang bentuknya itu lebih ke gambar-gambar gambar-gambar anime. Oh, Ya, oke. kayak contohnya Sanrio gitu ya. Oh, iya, Kemarin iya. saya sempat melihat ada profil-profil Sanrio yang di Kuromi ya kalau nggak salah. Itu dalam bentuknya bentuk kartu tarot gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah akan berbeda kalau saya dibacakan dengan kartu yang menyeramkan dan kartu yang lucu? Maksudnya ini dua ekstrim yang luar biasa. Kartu yang serem-serem dengan kartu yang lucu-lucu. Dan kira-kira bagaimana sih memilih deck yang tepat buat kita? Oke, aku dulu ya. Ya, boleh. Oke, kalau menurut saya, apakah ada perbedaannya? Kalau saya sih kembali lagi, tarot itu media ya. Jadi ini hanya media nih sebenarnya, kayak sama kita nyetir mobil. Mobil ada banyak jenisnya, ada mobil yang sedan, ada mobil yang Mini Cooper, ada mobil yang gede. Nah, ini semua seperti deck tarot juga. Mau banyak jenisnya apa, perbedaan hanya di feeling aja ketika dibacain. Kalau gambarnya serem, secara subkon juga kita nerima sesuatu yang serem, akan kebayang di hati dan pikiran kita sesuatu yang serem. Tapi kok mungkin karakternya lucu kayak Sanrio gitu, ya bawaannya happy aja kayak gitu dan bisa menimbulkan Kesan yang iya, berbeda. betul. Mungkin medianya sama, hanya desainnya dan rasa yang disampaikan aja yang berbeda. Oh, jadi artinya kita juga sebagai yang dibacakan gitu ya, mungkin akan menerimanya itu lebih kalau yang lucu-lucu mungkin lebih fun gitu terimanya ya. Kalau tapi kalau gitu kalau yang dikasih yang stres yang serem-serem stres dong yang Iya, dibacakan. Kalau aku Tapi banyak loh, masalahnya banyak tarot-tarot reader itu banyak banget yang lebih suka ngeluarin yang serem-serem serem-serem, kan. ya. Karena itu rasanya lebih tebal energinya. sebenarnya lagi-lagi sih Bu, balik lagi ke simbolnya, karena semakin mungkin secara karakter ya, orang kayak contoh gampangnya gimana ya, kayak kita ngelihat orang pakai baju putih sama baju hitam, kayak simpelnya kayak gitu, kayak secara intrinsik pasti orang kan ngeliat dan berpikir kalau misalkan pikiran Ini putih dan objektifnya, hitam. oh iya ya, mirip chariot nih Bu ya, yang di tarot. Nah, tapi intinya adalah kayak gitu aja sebenarnya udah menimbulkan banyak pikiran ya Bu. Artinya ya kita kan lagi-lagi makhluk simbol, kita makhluk makna gitu ya. Orang kan berpikir kemana-mana gitu kan. Padahal sebenarnya kalau menurutku pribadi pengalaman pakai baca deck yang beda-beda gitu, aku selalu memfokuskan deck tertentu untuk masalah tertentu. Jadi bisa aja aku pakai deck yang sebenarnya nggak ada deck yang serem juga ya. Lebih kayak deck generalku adalah deck tentang game. Karena aku percaya life is a game gitu. Hidup adalah seperti permainan. Makanya aku dan deckku berkaitan dengan hal yang seperti itu. Tapi tergantung lagi, balik lagi. Karena karakter setiap orang mewakili karakter-karakter yang dia pakai. Aku sih percaya Ini seperti itu. karakter readernya berarti ya? Karakter readernya, Oke. iya. Tapi nggak selamanya representatif, cuman itu bisa menjadi salah satu indikator sih Bu sebenarnya. Kayak aku baca tentang let's say inner child gitu ya, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Aku biasanya suka ada customize untuk pakai kartu yang kalau misalkan bekerja tentang pekerjaan aku pakainya yang ini deh karena simbol-simbolnya ada tuh di situ kayak gitu. Jadi yang aku kejar adalah gimana cara aku merepresentasikan apa yang ada di kartuku untuk klien atau untuk teman yang aku baca nih kayak gitu. Oke, menarik sekali. Jadi artinya deck yang tepat untuk reader pun itu juga artinya sangat-sangat berkorelasi dengan kepribadian dari si reader itu sendiri. Mostly ya. Mostly ya. Tapi nggak tahu ya. Iya, bener. Kayak kita pilih lagi mobil, kita kan suka warna merah atau iya, bentuknya betul, seperti betul, apa. betul. Cuman kayak kata Coach Dimas juga kita mungkin nyesuaiin ya dengan klien kita.
Sebagai contoh, kalau saya bacain klien India, saya ada deck yang kulturnya kultur India juga. Ya, itu bisa tuh relate. Jadi ketika saya bukain, mereka paham, oh ini si Dewa Shiva kayak gitu misal. Mereka lebih gampang berkomunikasi dengan saya dengan media tarot. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, sekarang ini seujon ya, maaf ya sahabat wellnessku, saya lagi seujon nih. Karena kan lagi banyak banget di media-media, di pameran, di apa, dan bahkan tarot deck itu pun juga mudah kita temukan sekarang di mana-mana ya. Baik di toko buku offline maupun kita bisa beli online ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya tahu bahwa yang membacakan tarot saya itu memang apa ya, kalau bahasanya kompeten lah gitu ya, kompeten untuk membacakan tarot kartu tarot saya, atau bisa jadi saya kan nggak tahu karena saya nggak ngerti tarot, lalu ternyata ada orang yang ya baru beli ya udah iseng bukain gitu, lumayan buat cari duit gitu ya, terus mereka langsung pasang aja di medsos atau dimanapun, kemudian langsung jualan karena kan memang trennya lagi orang lagi mencari di situ. Nah, bagaimana saya tahu bahwa yang dibacakannya itu sebetulnya relate sama saya, connect sama saya, betul nggak yang dibacain? Atau adakah etika-etika yang memang harus dipegang teguh oleh seorang tarot reader? Oke, aku buka dulu ya Bu. Gimana caranya kita mengemas sebagai seorang reader dengan menyampaikan itu dengan baik ke klien kita tanpa membuat dia menjadi merasa tidak nyaman atau merasa dia kayak terhakimi atau segala macam, itu kan sebenarnya butuh mungkin skill yang lain ya Bu ya. Nah, jadi ada skill sebagai konselor dan skill komunikasi yang skill dibutuhkan komunikasi ya. yang dibutuhkan Oke. secara Jadi akurat bukan gitu. sekedar buka tarot, dikocok terus dibuka langsung diomongin gitu ya. Gimana Bu? Menurut saya enggak, karena sama ya, kalau saya percaya tarot reader sebenarnya sama kayak koki juga sih. Oh iya betul. Ya. Kalau bagaimana tarot reader yang bagus dan yang jelek sama aja kayak koki yang masaknya asal-asalan atau yang bener kan beda juga. Dan itu kembali ke individu juga ya. Kadang ada koki yang nggak pedulin kesehatan asal enak, itu ada. Ada koki yang pedulin kesehatan dan enak juga ada. Kalau kami sendiri dari Divine Tarot, saya percaya kita pertama moralnya harus bener dulu sebelum betul. baca tarot. Moral kompas. Kita nggak pingin dari yang nggak ada problem jadi ada problem, itu kita nggak pingin. Terus pertanyaan berbahaya seperti yang tidak ada asalnya, misal suami saya selingkuh nggak, itu berbahaya. Mungkin kita bisa jelasin tapi tidak kita langsung bilang iya nih selingkuh. Nah itu bahaya banget. Terus kalau saya pribadi soal kesehatan saya kurang berani, tapi mungkin ada yang berani juga, kayak hidup mati manusia bukan di tangan pembaca tarot. Betul, seperti itu. Setuju. Itu hati-hati banget tuh. Jadi kalau aku percaya kalau tarot itu juga sebagai pembacanya kita perlu discernment sih, atau kita punya cara untuk membedakan oh this is good, this is right, this is bad or not kayak gitu. Jadi balik lagi ke moral kompas atau dari self itu sendiri gitu loh. Dimana kalau kita baca tarot just for fun. Makanya kalau misalnya dari awal kita premisnya adalah seperti itu, yang terjadi adalah fun. Yang biasanya selalu terrepresentasi seperti itu. Makanya tapi kan kartu tarot itu kan ada yang serem, ada yang enggak kan? Apakah kartu tarot yang serem itu artinya kita keluarin artinya itu sesuatu yang buruk buat kita? Oke, tapi ngomongin buruk dan baik itu kan sebenarnya hal yang lumrah dan terjadi di kehidupan ya Bu ya. Pasti terjadi atau mungkin kita berusaha untuk deny terkait masalah-masalah itu. Tinggal gimana cara menyampaikannya aja sih Bu, kalau menurut aku. Boleh nambahin juga. Oke, jadi di kartu tarot memang ada yang serem macam The Dead ya, itu kayak kematian, tengkorak. Ya, serem ya. Tapi sebenarnya kartu tarot itu tidak ada yang baik dan buruk. Semua itu hanya simbol. Kematian di dalam kartu tarot itu sebenarnya adalah transformasi, evolusi. Jadi kok yang keluar The Dead bukan berarti mati, tapi kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik setelah ini. Ibaratnya ulat bulu masuk ke pompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu begitu ya. Sekali. Wow, luar biasa. Jadi artinya tidak ada yang buruk sebetulnya dari kartu tarot manapun ya. Tapi yang baik pun juga berarti belum tentu baik dong ya. Relatif ya. Kalau menurut saya baik buruk itu juga sebenarnya tergantung konteksnya juga nih. Kadang apa yang kita lihat buruk seperti ulat tadi meninggal, ternyata dia nggak meninggal, dia jadi kepompong terus kupu-kupu kayak gitu.
Mungkin hal baik yang saat ini kita rasa enak, nyaman, ternyata melemahkan kita. Benar juga berarti ya, kalau nggak yang terlihat baik belum tentu baik, tapi Yang mungkin itu adalah sebuah proses yang terjadi. Jadi artinya dalam keadaan apapun, sesulit apapun, keluar kartu apapun, itu betul-betul sebetulnya konseling ya. Betul. Karena di dalam kartu yang buruk itu justru, kamu di balik kartu buruk ini, justru Ada kamu melihat apanya? harapan. Ya, betul. I see. Menarik ya kartu tarot Iya. ini ya. Luar biasa, menarik sekali. Nah, pertanyaan saya nih, masih terkoneksi dengan yang tadi. Ada nggak efek negatif kalau orang salah dibacain kartu tarot? Nah, karena kan saya nggak tahu nih siapa yang bacainnya, bener nggak? Tapi kalau dibacainnya terus salah, mungkin nggak ada efek negatifnya? Aku mau coba jawab ya Bu ya, mungkin nanti bisa ditambahin juga. Jadi terkait kalau misalkan ngomongin salah apa nggak sih bacanya gitu ya. Aku selalu percaya kartu tarot itu dibaca sesuai dengan resonansi energi atau vibrasinya orang saat itu. Jadi ketika memang kita baca ya seperti itu, ada kemungkinan saat ini yang resonate dengan dia adalah bacaannya digambarkan kartunya seperti ini. Bisa jadi divalidasi dulu sama resipiennya atau sama kliennya, ini benar atau enggak. Apa yang terjadi sama kamu kayak gitu kan. Atau bisa juga kayak ya simpelnya kayak sekarang di TikTok ya. Kayak kok serem ya TikTok, kita buka TikTok muncul tarot, kita nggak cerita apa-apa gitu kan ya. Masalahnya juga kok nggak pernah kita omongin kemana-mana, tapi muncul kartu yang ini kok ngomongin gue ya gitu. Karena aku selalu percaya itu tadi Bu, ada unified field of energy yang dimana itu represent dari keseharian kita. Ketika kita resonate dengan level of energy tertentu dari diri kita sendiri, itu akan terpancar dan itu akan ketarik ke kita. Jadi you are what you attract sebenarnya. Sama kayak apapun di dunia ini, kayak that's why belakangan orang talking about manifestasi gitu kan ya. Karena itu menarik sesuatu ke kehidupannya dia untuk sebenarnya untuk kebaikannya dia juga gitu. Makanya dalam proses kartu tarot itu sendiri, kenapa ada proses jeda dulu, transformasi, itu juga berkaitan dengan how to make a soul flourish gitu. Atau gimana cara membuat kita itu sebagai kesadaran di tubuhnya manusia, kita nggak cuma ada di realitas fisik, tapi ada juga di realitas yang lebih tinggi, realitas batin, realitas mungkin jiwa juga gitu. Dan lewat tarot itu sebenarnya bisa dilihat sih Bu. Jadi kayak dalam prosesnya, proses perjalanan manusia itu sendiri kayak gitu. Apa sih lebih mengaitkannya ke arah situ sih? Boleh nambahin sedikit? Boleh. Kalau pertanyaannya apakah ada efek ke pembaca ketika Ke yang dibaca, ya, ketika yang dibaca kalau kita salah. tarot readernya salah Oke, membacakan. kalau saya percaya tarot ini hanya media, tidak ada benar betul. dan salah. Yang salah adalah cara kita menyampaikan Betul, itu aja. makna dari kartunya. Apakah ada efeknya kalau pembaca tarot menyampaikan hal salah? Ada. Segala sesuatu, Konsekuensi. kata-kata kita ini kan memiliki power. Ketika kata-kata kita diterima mentah-mentah oleh sang Yes. klien, itu akan bermanifestasi. Pikiran dia akan selalu ke kata-kata sang pembaca tarot, Yes. dan itu akan otomatis jadi magnet bagi dia dan Ya. akan kejadian. Tanpa Nah. energi lagi sih Bu tadi. Nah makanya itu aku bilang. makanya buat saya agak serem ya. Buat saya, kapan saya bisa menemukan seorang tarot reader yang memang bisa yang kompeten lah, bisa membacakannya dengan pas. Tapi nggak asal-asal, karena itu kan kata-kata tadi betul sangat-sangat mempengaruhi secara psikis ya. Jadi kalau misalnya begitu dibuka, tahu-tahu si tarot bilangnya, ya kamu mah bakal bangkrut gitu, langsung kan efek negatif, aura negatif ke kita kan. Oh ya ini mau bangkrut gitu kan. Dan itu alam menarik kan sebetulnya ya, alam menarik. Nah jadi memang sebetulnya seharusnya memang ada etika-etika yang harus diketahui tarot reader ya. Cuman permasalahannya kan banyak orang yang tidak belajar untuk menjadi tarot reader. Nah ini yang memang sepertinya kita harus agak berhati-hati ya. Jadi memang kalau tarot para sahabat wellness mau belajar tarot atau mau baca tarot, carilah Divine Tarot. Ya, tujuan kita hadir di Divine Tarot ini agar itu tadi mengurangi pembaca tarot yang malah memperburuk kehidupan seseorang hanya demi financial gain pembacanya, terus ngeluarin aja asal cuman demi hal-hal yang tidak bersifat holistik atau tidak positif sama sekali. Kita hadir untuk kayak, kita pingin sih kalau semua pembaca tarot itu bisa menjadi kebaikan bagi sesama.
Itu sih tujuan awal kita adain Divine Tarot. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya ya. Apakah, ini pertanyaan umum sebetulnya, tarot itu digunakan untuk meramal masa depan? Atau ada cara lain yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan dengan membaca tarot? Karena orang kan Kalau pasti aku kalau jadinya, tarot nanyanya ya, Iya kan? pasti Iya. orang kalau nanyanya walaupun kepo, apa yang akan terjadi sama saya? Heeh. Bagaimana jodoh saya? Bagaimana bisnis saya? Saya punya proyek ini bagaimana, bagus nggak? Jadi itu kan sebetulnya korelasinya orang kebanyakan bertanya bagaimana masa depan saya gitu, meramal ya. Tapi sebetulnya apakah ada yang bisa dibacakan oleh tarot selain itu? Oke, saya jawab dulu. Oke, untuk tarot sebagai meramal itu udah kayak umum ya, semua orang akan tanya itu. Kalau saya percayanya juga ini kan for fun. It's okay, kita sampaikan, bagus kita omongkan. Kalau jelek abaikan. Itu yang selalu saya tekankan ke para klien dulu. Kalau Etiknya di bagus situ. amini, jelek buang. Ya. Dan ketika jelek pun saya bilang, kamu ada kekhawatiran apa? Saya akan memancing percakapan dengan klien sehingga nanti dia pun akhirnya dapat ide di masa depan dia sebenarnya mau ngapain. Jadi selain untuk baca masa depan, untuk saling sharing komunikasi, unek-unek apapun, terus kebuntuan, dia tuh kayak perlu konseling, sharing ilmu, sharing opini, dan pendapat kayak gitu. Betul, jadi artinya justru kalau pada saat ini kita sedang buntu, mungkin memang kartu yang keluarnya jelek ya. Tapi kan karena kita konseling, jadi dari kartu tersebut itu bisa ada solusi sebetulnya atas kebuntuan dia. Kurang lebih begitu ya? Betul, dan saya sih percayanya nothing set in stone ya. Misal betul. kayak masa depan tuh pasti, itu kalau saya enggak. Ya. Masa depan tuh tergantung apa effort kita betul. sekarang. Meskipun dibukanya sesuatu yang kurang bagus mungkin menurut klien, kita bisa semangati. Berarti oh mungkin kamu Empower. kurang effort nih. Ya. Apa yang bisa dilakukan lebih untuk mengatasi masa depan yang kelihatannya kurang bagus. Menurutku sendiri untuk bacaan yang jelek itu kita bisa merubah energinya sih. Jadi gimana cara kita mengkoneksikan diri kita ke si klien itu sendiri, kita membantu dia untuk menyadari shadow-nya. Jadi dari apa yang muncul di kartu yang mungkin katanya kartu yang jelek itu sendiri, kita membuat dia menyadari pola-pola yang harus dirubah di dalam kehidupannya. Jadi dia bisa merubah energi di dalam dirinya sendiri. Itu salah satu cara dan salah satu approach menurutku untuk ngerubah kondisi dari kliennya sendiri kayak gitu. Jadi datang ke tarot reader adalah untuk bukan meramal masa depan, tapi menyadari apa yang harus dievaluasi, merubah dan menjadikan itu hal atau semangat yang baru untuk untuk transformasi sih, untuk perubahan, untuk menjadi lebih baik kayak gitu sih. Oke, jadi artinya kalau dari hasil kita bicara dari tadi ya, kesimpulannya adalah sebenarnya tarot itu nggak ada kliniknya ya. Ya. Jadi artinya tarot itu hanya merelatekan apa yang terjadi pada kita dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu. Betul. Jadi artinya secara psikologis, kartu tarot ini, pembacaan tarot itu betul-betul menjadi suatu konseling secara psikologis pada saat kita mengalami masalah baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Ya. Begitu ya sahabat wellnessku. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa jangan takut untuk membaca dibacakan melalui kartu tarot, karena kartu tarot itu tidak semisis itu, tapi kartu tarot ini adalah suatu media untuk kita bisa melakukan konseling. Jadi kalau dibilang membaca tarot itu healing, itu betul sekali ya. Karena apapun masalahnya itu sebetulnya bisa dibantu di konseling melalui media tarot. Tersebut. Jadi sahabat wellness tuh setelah ini kita akan mencoba membaca kartu tarot, membuka spread dari kartu tarot, dari pertanyaannya salah satu di sini siapa Wi? Mau ditanya ya Wi ya? Wi yang tanya. Oke, tapi sebelum kita tutup, saya ingin bertanya, siapa sajakah yang bisa menjadi seorang tarot reader? Okay. Apakah butuh bakat khusus? Mau saya jawab dulu? Boleh. Oke, kalau menurut saya ya, yang bisa jadi tarot reader, orang yang hatinya baik itu dulu. Yang memang niatnya baik. Karena bahaya juga kalau orang yang
manipulatif gitu ya. Betul, itu sangat bahaya sekali sebagai tarot reader karena sekali lagi kata-kata kita itu punya power, jadi harus digunakan sebijak mungkin. Seperti itu. Bakat tidak perlu ada bakat karena ini hanya membaca gambar Iya, seperti membaca itu. gambar. Siapapun bisa selama hatinya baik, itu sih kok dari saya. Jadi kalau dulu kata almarhum Bapak Tino Sidin, kalau menggambar 2 gunung di tengah-tengah ada jalan, satu gambar simpel tapi 1000 makna ya. Betul. Baik. Kemudian pertanyaannya lagi adalah siapa sajakah yang boleh dibacakan? Aku mau coba jawab ya, Bu, ya. Menurut aku siapapun sih, Bu, nggak ada, mungkin orang yang punya masalah atau orang yang punya sesuatu untuk ditanyakan, coba untuk datang ke tarot reader as a trial. Itu bukan pengalaman yang tidak menyenangkan untuk dicoba gitu. Jadi kalau menurut aku sih, aku nggak ada membatasi siapapun yang boleh atau nggak boleh ya. Lebih ke apakah dia ada kebutuhan atau enggak, apakah dia ingin atau enggak. Biasanya itu yang akan narik dia ke sana kayak gitu. Oke, jadi artinya membaca tarot itu adalah sesuatu kegiatan yang fun ya, Iya, yang fun. bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, jadi kalau misalnya saya mau belajar, wah info-info nih, saya bisa kontak kemana? Nanti mungkin bisa ditulis ya di bawah sini, nanti bisa kontak ke Divine Tarot ya, Divine Tarot. Dan kalau misalnya para tarot sahabat wellnessku ini mau membaca tarot nih, misalnya saya mau dibacakan dengan Coach Elwin atau Coach Dimas gitu ya. Mereka kira-kira bisa mencari melalui link mana? Itu mungkin ini juga nanti saya akan informasikan di caption berikut ini. Yang pasti sahabat wellnessku, Coach Dimas dan Coach Elwin ini sangat-sangat bisa dicari ya melalui link-link berikut ini. Baik, sahabat wellnessku, yang pasti Wellnessku Diary selalu kembali menemui sahabat-sahabat wellnessku dengan informasi-informasi yang sangat berguna untuk kehidupan yang balance bagi sahabat wellnessku. Sampai jumpa lagi.